Bab 030. Wal, aku udah menuhi janji aku ke kamu. Dan jawaban Chelsea, nggak mau. Apapun usaha kamu untuk buat dia balik, dia nggak akan mau lagi. Percuma kamu memohon. Kalau berani minta sama Pak Arman sana biar kamu di T3 Mbak sekalian. Gila? Bye. Dari ujung kaki sampai ujung kepala Nada langsung mendidih membaca isi pesan itu. Lah sudah berusaha keras untuk sampai ke titik ini, tapi di saat bersamaan Waldan menghancurkan mimpinya dengan berusaha kembali pada masa lalunya. Aku udah. Bak. Suara terdengar keras saat Nada melemparkan ponsel di genggamannya, hingga mengenai bahu Waldan. Kamu apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Ia mendekati Waldan dengan mata memerah, berkaca. Air matanya seakan segera tumpah, seiring rasa sesak yang menyesuai rongga dada. Berani-beraninya kamu minta tolong sama Sofia untuk bujuk Chelsea, biar balik sama kamu. Terus, aku mau dibawa kemana? Ya aku mau buang kamu, api kamunya ngemis. Sulut Waldan, tanpa rasa kasihan. Untung saja di ruangan tersebut hanya ada mereka berdua, karena asisten WO baru saja keluar. Kalaupun kamu batalin pernikahan kita sekarang, aku terima. Hati-hati ya, sama ucapan kamu. Jari telunjuknya mengarah lurus ke depan wajah Waldan. Aku kurang. 18. Apa sih? Hah. Aku sudah minta maaf, aku berlutut. Segitu besar salah aku. Sampai kamu bilang udah mati rasa. Parah ya, kamu. Sekarang, kamu udah gila sampai-sampai mau balik ke istri yang sudah kamu buang. Suka kamu sama dia? Iya. Tegas Waldan tanpa ragu. Semakin hari, aku semakin tergila-gila dengan Chelsea. Dia cantik, dia baik, dia ngerti keluargaku. Aku buta gara-gara kamu. Pernikahan ini, nggak akan mengurungkan niatku untuk membuat dia kembali. BR3 Sek. Suara Nada bergetar lirih. Nggak waras kamu. Ya memang aku BR3 Sek dan kamu masih mau nikah sama aku yang nggak waras ini. Berarti kamu juga gila. Waldan mendorong bahu Nada, sebelum akhirnya beranjak mengambil ponselnya dan pergi meninggalkan ruangan itu. Suara isak tangis Nada terdengar lirih. Namun, ia tidak punya alasan untuk berhenti. Lah tidak mau dianggap kalah, ia harus menang meski berarti harus membatin setiap hari. Tanpa mereka sadari, Lydia mendengar semuanya. Wanita cantik itu berdiri di balik pilar, sambil menenteng paperback hadiah yang ingin ia berikan kepada Nada. Di luar ekspektasi, ia malah mendengar fakta mengejutkan. Di mana Waldan ternyata masih berharap ingin kembali kepada Chelsea. Selama ini, Nada bohong. Ternyata Mas Waldan masih berharap bisa kembali ke mantan istrinya. Cek, menarik. Nyatanya menyingkirkan seseorang tidak melulu harus mengotori tangan sendiri, batin Lydia, sembari memandangi Nada yang sedang terisak-isak di dalam sana. Mas mau pergi dulu. Pergi. Chelsea segera beranjak dari atas sajadahnya, menghampiri Arman yang sedang bersiap-siap dengan pakaian dinasnya. Mau kemana, Mas? Biasa, pengawasan. Lama. Arman menoleh sambil mengernyitkan dahi. Tidak biasanya Chelsea banyak tanya seperti ini. Tiba-tiba ia ingat ucapan Rusdi sore tadi. Apa harus? Ia mulai memanas-manasi. Ya, palingan sampai pagi. Di mana? Ditariknya kursi meja riasnya, lalu duduk di hadapan Arman yang tengah berdiri di depan meja nakas tempat perlengkapan dinasnya disimpan. Lokasinya, di mana? Sekuat tenaga Arman menahan diri untuk tidak tersenyum,
mempertahankan ekspresi datarnya. Entah mengapa Chelsea semakin mengemaskan saat curiga. Di dekat diskotik Fiesta. Tahu. Chelsea mengangguk pelan. Tahu. Supermarket tempat saya kerja dulu, lewat depan situ. Nah itu, biasanya kan, banyak perempuan obral harga di dekat lampu merah pas tengah malam gini. Pernah lihat? Ia menggelengkan kepala. Terus, Mas mau beli barang obralan? Ya enggak lah. Ada yang limited edition di rumah, masa beli yang obralan? Tangannya mengusap pipi sang istri yang semakin membulat cemberut. Cuma lewat aja. Lokasinya bukan pas di situ. Diraihnya P. Stol di atas meja, kemudian kembali menatap Chelsea yang semakin terlihat kesal kepadanya. Mas. 19. Pergi dulu, boleh. Ya, boleh. Tapi, tangan kanan Chelsea bergerak lurus, menunjuk milik Arman yang terletak di bagian perut bawah. Tapi, si Jalu nggak usah dibawa, bisa. 20. Jalu. Spontan Arman menundukkan kepalanya, melihat area yang ditunjuk Chelsea. Detik berikutnya ia berbalik badan, saat tak bisa menahan tawanya. Ia tidak percaya jika Chelsea akan selucu ini saat kesal. Setelah beberapa saat, ia kembali berbalik menatap sang istri yang masih betah dengan ekspresi cemberutnya. Ya mana bisa dilepas pasang, Sa. Gini aja, daripada kamu overthinking, kesel sendiri di kamar. Ikut mas pengawasan aja, mau nggak? Ikut. Ekspresi Chelsea terlihat antusias, tapi setelahnya, ia tidak kembali duduk dengan malas. Enggak ah. Yang namanya istri, yo cuman takut Jalunya terbang pas lihat yang bening-bening di luar. Kalau hati mas yang terbang, kamu nggak khawatir, iya. Kepalanya kembali mendogak menatap Arman. Ia sampai lupa, jika pernikahan mereka bukan hanya sekedar tentang urusan Jang saja, tapi juga, ada urusan hati di dalamnya. Terlebih pria di depannya ini, mencintainya secara ugal-ugalan. Tak adanya tanggapan dari Chelsea, hanya disenyumi oleh Arman. Ia tak ingin memaksa istrinya untuk terburu-buru mengucapkan cinta. Namun, ia yakin segala usahanya tidak akan sia-sia. Yok ikut. Tak adanya pergerakan dari Chelsea, membuat Arman bertindak sendiri. Dibukanya mukena yang masih dikenakan oleh sang istri, kemudian meraih jilbab instan di atas nakas dan segera dipakaikan ke kepala Chelsea. Mau ikut, kan? Nggak malu, diekori istri. Nggak lah. Di depan Chelsea, Arman bersimpuh, merapikan anak rambut di pinggir jilbab istrinya. Sesekali, biar kamu tahu, kerja suamimu ini, ngapain aja kalau malam gini. Sekalian jagain si Jalu, gimana? Sambil nenahan senyum, Chelsea mengangguk, selaras dengan debaran sanubarinya yang kembali menggila di dalam sana. Bagaimana Chelsea tidak terpukau, jika permintaan tidak masuk akal dan sikap kekanak-kanakannya, ditanggapi dengan tutur kata lembut dan tatapan penuh cinta. Sejurus kemudian, setelah anggukan kepala Chelsea, Arman berbalik badan sambil membungkuk. Ayo naik, mas gendong sampai ke bawah, biar kesalmu cepat hilang. Ayo naik. Jangan malu. Desaknya. Dari belakang, Chelsea beringsut melingkarkan kedua lengannya di bahu Arman. Ia diangkat dan dibawa keluar dari kamar. Saat menuruni tangga beberapa art oma yang sedang bersih-bersih hanya memperhatinkan sambil berbisik-bisik, karena ini pertama kalinya mereka melihat pasutri itu sangat mesra. Biasanya, Chelsea selalu berjalan di belakang Arman saat di rumah. Seolah membangun jarak agar tidak terlalu dekat.
Di bawah, Oma yang hendak ke kamar, langsung bersembunyi di balik tembok sambil mengintip Arman yang sedang menggedong Chelsea ke arah pintu keluar. "Wih, tumben mesra banget," ucap seorang suster pribadi Oma saat melihat pemandangan tak biasa itu. Itulah indahnya pacaran setelah menikah, banyak hal indah yang akan tercipta saat saling mengagumi satu sama lain, sahut Oma sambil tersenyum sumringah, memperlihatkan deretan gigi palsunya yang rapi. 21. Berbeda dari yang dijelaskan Arman sebelumnya, ternyata lokasi pengawasan tersebut tidak terletak di dekat diskotik Fiesta, melainkan di salah satu festival musik dan night market, yang diselenggarakan di pusat Jakarta Timur. "Mas bohongin saya, iya." Sambil melepas sabuk pengaman, Arman mengedipkan sebelah matanya ke arah Chelsea. "Kalau nggak bohong, Mas nggak akan lihat cemburunya kamu dan yang paling utama sekarang Doi punya julukan resmi yaitu, si Jalu." Tak ada yang bisa Chelsea katakan, ia menggeleng, sembari mendenguskan napas panjang. Meski demikian, ia akhirnya ikut turun karena penasaran melihat area festival yang semakin malam malah semakin ramai. Sesampainya di dalam, Chelsea berdiri tepat di samping Arman. Dari jarak yang cukup dekat ini, ia terus memperhatikan bagaimana Kasat Reskrim itu sedang berkoordinasi dengan Kasat Intelkam, bersama anggota Resmob, untuk melaksanakan giat pemantauan dan pengamanan puncak festival musik dan night market malam ini. Setelah selesai dengan koordinasinya, Arman menarik Chelsea mendekat padanya. "Kenalkan, ini istriku. Kebetulan acara malam ini seperti seru, jadi aku bawa sekalian jalan-jalan." Salam kenal bapak-bapak, Chelsea menumpukan kedua telapak tangannya di depan dada, enggan berjabatan tangan kepada yang bukan mahramnya. "Oh alah, pantes. Cantik banget ternyata. Baru ini aku lihat aslinya, waktu itu nggak sempat ke acara resepsi. BTW sidang BP4R kalian viral sampai ke kantor Mabes Polri. Si Arman ini nggak pernah pacaran tapi sekali suka sama perempuan, gila-gilaan." Suara gelak tawa terdengar dari semua anggota Polri yang sedang berkumpul di sana. Sementara Chelsea malah mengerutkan keningnya sambil melirik Arman. "Tidak pernah pacaran? Loh, lantas bagaimana dengan cerita Rusdi? Ajak jalan-jalan, men." "Mumpung di sini," sahut Pak Kasat, kemudian beralih menatap Chelsea. "Dek Chelsea, jangan segan-segan minta jajan sama suamimu, dompetnya setebal harapan orang tua." Suara gelak tawa kembali terdengar dan Chelsea hanya tersenyum canggung. "Kalau gitu aku tinggal ya. Semua oke, kan?" tanya Arman sambil menatap beberapa anggota di depannya. "Oke komandan, aman." Diraihnya tangan Chelsea kemudian kembali melanjutkan langkah, menyusuri puluhan stand penjual jajanan dan makanan di tempat festival tersebut. Saat langkah mereka semakin jauh, Arman segera menoleh kepada istrinya itu. "Mau jajan apa dulu? Yang enak apa?" "Nggak tahu, Mas jarang jajan di luar," jawab Arman lebih keras, karena suara musik yang semakin mendetum kuat dari panggung utama di depan sana. "Pilih aja yang menurut kamu enak." Kedua mata Chelsea mulai sibuk menoleh kanan-kiri. Sama seperti perempuan pada umumnya, saat melihat jajanan, pasti semuanya mau dicoba. Ditariknya tangan Arman ke stand satu dan ke stand yang lainnya. Cukup lama, dan akhirnya semua kantong jajanan itu menggantung di tangan Arman. Ada sekitar 10 jenis makanan yang Chelsea beli dan hanya dicicipi sedikit-sedikit karena penasaran saja. "Mas, nggak mau beli apa-apa?" tanya Chelsea sebelum melanjutkan perburuannya. 22. Arman mengeleng kemudian mengusap kepala istrinya. "Lanjut, jajan yang banyak."
Nanti Mas makan sisamu aja, mubazir. Nggak apa-apa. Iya. Ayo gas aja. Dukungan dari sang suami membuat Chelsea semakin bersemangat. Ia berjalan lebih dulu sambil menenteng dompet suaminya. Untung saja, di zaman modern seperti ini sudah banyak jenis transaksi pembayaran elektronik, untuk orang-orang yang jarang membawa uang cash. Di depan panggung festival musik, Chelsea dan Arman duduk kursi yang disediakan panitia untuk mereka. Meski begah karena menghabiskan semua sisa makanan tadi, tapi Arman tidak terburu-buru mengajak pulang, karena Chelsea terlihat begitu menikmati lagu yang dibawakan musisi asal Jawa Timur. Mas ngerti nggak arti lagu tadi? Tanya Chelsea setelah satu lagu selesai dibawakan oleh musisi di atas panggung. Sambil tersenyum, Arman menggeleng. Yang asli Jawa itu Rusdi. Herman. Kalau suamimu ini, campuran. Mendiang opa, asli Sulawesi Selatan. Oma Manado. Mama orang Jawa tapi besar di Jakarta. Kamu tahu, sebenarnya nama asli Mas itu, Andi Arman Firdaus. Tapi Andinya udah ilangin sejak lama. Tiba-tiba Chelsea ingat foto yang ia lihat di meja kerja Arman hari itu. Jelas terpampang nama Andi Arman Firdaus di bawah bingkai foto tersebut. Rasa penasarannya tentang sosok pria ini pun semakin kuat. Kenapa nama depannya diulangin? Karena Arman menghela napas panjang sebelum akhirnya menoleh kepada Chelsea yang menatapnya penuh tanda tanya. Trauma. Mendiang papa dan opa juga memakai nama depan Andi sebagai gelar kehormatan dari keluarga di Sulawesi Selatan. Setiap mendengar orang memanggilku dengan nama depan itu, aku kepikiran sama opa dan papa, jadi aku lepas aja. Dipanggil Arman nyatanya lebih membuatku tenang. Tanpa kepikiran Samna yang udah nggak ada. Untuk pertama kalinya, Chelsea melihat ketakutan di mata suaminya. Ternyata banyak sisi lain yang belum ia tahu tentang punggawa reskrim itu. Ia hanya tahu suaminya cucu jenderal besar, punya banyak bisnis dan karir cemerlang, tanpa tahu rasa sakit seperti apa yang dilalui Arman hingga akhirnya bisa sampai ke titik ini. Karena itu, kamu. Arman menepuk-nepuk pundak Chelsea, sembari menatapnya. Jangan pernah membuat Mas merasakan kehilangan lagi. Jangan pikiran kamu, jaga kesehatan, dan jaga hati juga. Chelsea mengerjap saat merasakan matanya mulai memanas. Terkadang ia masih tidak percaya, sedalam ini harapan Arman padanya. Menjadi pendamping abdi negara itu bukan hanya soal seragam. Lanjut Arman. Tapi juga soal kesanggupan, komitmen dan mental. Apalagi ya suamimu ini tugasnya di reskrim, sering keluar malam, jarang pulang, ketemu berbagai jenis orang dan resiko lainnya. Maaf, Mas, ucapannya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Tangan Arman berpindah, mengusap pipi bulat istrinya. Tatapannya semakin dalam, seiring situasi yang membelenggu mereka di tengah riuhnya suasana. Hati Mas selalu milik kamu. Nggak perlu ragu. Apa yang kamu dengar dari Rusdi tadi sore itu cuma bualan. Sekalipun Mas nggak pernah membangun komitmen dengan wanita selain kamu. Kamu nggak ada yang nyaingi pokoknya. 23. Kedua mata Chelsea berkaca-kaca. Saking harunya, ia sampai tidak tahu harus membalas dengan apa. Ia kembali fokus menatap ke depan, memandangi musisi yang sedang melantunkan satu lagu romantis yang semakin mendukung suasana malam ini. Mas Rusdi benar-benar. Chelsea berucap pelan, saya sampai kehilangan akal sehat dan cemburu. Tanya Arman memotong ucapan Chelsea. Mereka kembali saling menatap satu sama lain. Bilang aja kalau hati kamu mulai jatuh cinta. Bukankah suamimu ini,
Memang sangat mempesona, Dek, dek, dek. Tatapan maut Arman membuat Chelsea tak bisa duduk dengan nyaman. Ia kembali memalingkan wajahnya ke sembarang arah, menghindari kontak mata yang hanya menimbulkan rasa yang terus menggelitik di dalam sanubarinya. Keesokan paginya, bertempat di kediaman orang tua Nada, akad nikah baru saja terlaksana dengan lancar meski beberapa kali Waldan harus mengulang ijab kabul karena terlihat tidak fokus. Ya, meski mereka sudah menikah secara siri, tetapi harus dilaksanakan ijab kabul ulang untuk meresmikan pernikahan mereka secara kenegaraan.